Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini teman-teman bertemu di video pembelajaran PAI dan Budi Pekerti dengan Ustazah Ira. Nah, Ustazah izin untuk mengajak teman-teman memulai belajar dengan berdoa terlebih dahulu. Kita akan berdoa, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Yuk kita lanjutkan. Hari ini teman-teman, Ustazah seperti biasa memiliki aturan pembelajaran daring. Teman-teman pastikan fokus dalam mendengarkan informasi yang Ustazah sampaikan melalui video. Kemudian, pastikan bekerja tuntas jika sudah melihat video pembelajaran dan bertanggung jawab dengan proyek yang ditugaskan. Tentunya jika sudah selesai, pastikan teman-teman melapor dan bertanya jika belum memahami materi dan pengerjaan proyek. Ya, nanti kamu bisa tanyakan saat pembelajaran daring melalui Google Meet. Ya. Selanjutnya, hari ini teman-teman bertemu dengan Ustazah di tema 8, subtema 2 mengenai perubahan lingkungan. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa lingkungan tempat tinggal kita itu akan terasa nyaman, akan terasa asri apabila dijaga dengan baik dan benar. Tingkah laku dan aktivitas masyarakat yang menyimpang tentunya itu akan membuat perubahan lingkungan. Nah, apa yang terjadi? Perubahan lingkungan ini di suatu daerah pada akhirnya akan memberikan pengaruh negatif baik makhluk hidup yang tinggal di wilayah tersebut. Nah, hal tersebut dikarenakan karena suatu lingkungan terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, mereka akan saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi, jika kita menjaga lingkungan, maka pengaruhnya pun akan kita rasakan. Namun jika kita juga malah memberikan pengaruh buruk terhadap lingkungan ya, gitu, maka kita pun akan merasakan dampaknya. Nah, Ustazah izin lanjutkan, manusia menjadi peran yang sangat utama dalam keseimbangan lingkungan. Nah, contoh campur tangan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan, diantaranya adalah penebangan hutan. Nah, siapa yang melakukan itu? Yang melakukannya adalah manusia. Pembangunan rumah dan penerapan intensifikasi pada pertanian. Contoh, Semarak di Kabupaten Karawang banyak sekali sawah. Karena memang Kabupaten Karawang dikenal kaya akan lumbung padi. Namun kita lihat hari ini, banyak sekali padi-padi, banyak sekali sawah yang ternyata dialihkan menjadi pembangunan rumah, pembangunan mal, pembangunan yang lainnya. Nah, hal ini terjadi, maka akan sedikit mempengaruhi terhadap keseimbangan lingkungan. Jadi, kita harus benar-benar menjaga keseimbangan lingkungan agar terasa oleh kita dampaknya. Contoh, jika teman-teman menebang hutan, yang terjadi itu penyerapan air ketika hujan, maka tidak akan terserap. Artinya, khawatir terjadi banjir, penebangan hutan secara liar itu. Dan khawatirnya lagi akan terjadi kegersangan, karena memang hutannya kan dibakar gitu ya, misal ditebang. Jadi ada dampak ketika ada dampak sebab tertentu jika ternyata itu dilakukan. Nah, kita lanjutkan. Hari ini teman-teman berada di tema 8 dengan lagu temanya Desaku. Seperti biasa, Ustazah izin menyanyikan. Nanti teman-teman bisa mengikutinya saat menonton video. Ya. Kita kenali ini adalah lagu Desaku, ya, nadanya seperti ini. 1, 2, 3. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda
dan handai tolanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Itu lagu Desaku, teman-teman bisa menghayatinya ya ketika mengikuti. Hari ini alhamdulillah kita bertemu di judul Sholat Tarawih. Teman-teman pasti tidak asing lagi dengan yang namanya sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu di bulan suci Ramadan sering kita sebut bulan ibadah. Bulan Ramadan itu sering kita sebut bulan ibadah. Mengapa bulan ibadah? Karena di setiap perkara baik yang dilakukan, segala aktivitas ibadah itu semuanya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain berpuasa ya. Nah, selain berpuasa, Rasulullah SAW mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah. Contohnya ada sholat tarawih, ada tadarus Al-Quran, ada bersedekah, berbuat baik lainnya, dan masih banyak hal yang bisa kamu lakukan. Nah, segala bentuk kebaikan sekecil zarah pun akan Allah lipat gandakan pada bulan yang penuh berkah ini. Maka, sudah tugas kita semua untuk memanfaatkan dan menyambut bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, di sini ada foto atau gambar yang menunjukkan itu adalah suasana sholat tarawih di bulan Ramadan. Nah, untuk kondisi COVID-19 ini, pastikan kita menyesuaikan, menjaga jarak satu sama lain. Ya, saat akan melaksanakan sholat tarawih. Kita sesuai dengan protokol kesehatan, bagaimana sholat tarawih di masjid. Nah, yang terpenting teman-teman pastikan tidak tertinggal sholat tarawihnya. Nah, sholat tarawih ini sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan suci Ramadan. Tidak ada di bulan-bulan lainnya. Nah, sholat ini sangat dianjurkan. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Jika memang tidak memungkinkan dilaksanakan di masjid, maka teman-teman boleh dikerjakan sendiri di rumah. Nah, dilakukannya saat setelah sholat isya sampai dengan waktu fajar. Nah, bilangan sholat tarawih itu dilakukan 8 rakaat dan boleh 20 rakaat. Ya, jadi teman-teman boleh mengikuti yang 8 rakaat dan boleh 20 rakaat. Sholat tarawih ini dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarawihatun, yang artinya waktu sesaat untuk istirahat. Nah, dinamakan demikian kenapa? Karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat. Setelah selesai setiap 4 rakaat, pada saat istirahat ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Jadi, memberi waktu sesaat untuk beristirahat. Jadi setelah sholat 4 rakaat, kemudian istirahat. Nah, kita selingi waktu istirahat itu sejenak dengan membaca Al-Quran atau dengan berzikir gitu. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mengerjakan sholat tarawih? Teman-teman pasti sudah tahu caranya. Namun, Ustazah izin menceritakan sedikit bagaimana kisah pada saat Nabi melaksanakan sholat tarawih. Jadi ketika pada saat masa Nabi ya, sholat tarawih itu dikerjakan seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakannya itu adalah niatnya. Ya, innamal a'malu binniyat, segala perkara itu bagaimana niatnya. Tidak mungkin sholat asar dengan sholat maghrib juga niatnya sama, pasti berbeda. Atau sholat zuhur dengan sholat isya yang sama-sama 4 rakaat. Nah, bedanya adalah niatnya. Nabi mengerjakan 8 rakaat sholat tarawih ya, dengan 2 rakaat 1 salam. Kemudian selanjutnya dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih itu dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Nah, dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 kali salam. Itu ya, kalau 20 rakaat. Lalu ditambah dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Sama-sama ada sholat witirnya. Nah, bedanya adalah jumlah rakaatnya. Setelah sholat tarawih hendaknya diteruskan dengan sholat witir, tentu.
Nah, sholat witir ini sangat diutamakan. Yang terpenting bilangan rakaatnya adalah ganjil. Nah, boleh 1, boleh 3, boleh 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Nah, Nabi pun pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu witir atau esa yang suka kepada witir. Maka sholat witirlah wahai ahli Quran. Nah, sholat tarawih ini memang indah dan menyenangkan, teman-teman. Begitu memasuki bulan Ramadan, begitu memasuki awal bulan, kaum muslimin laki-laki dan perempuan, orang tua, pemuda, dan anak-anak itu berduyun-duyun menuju masjid. Jadi berbondong-bondong. Dan musolah ya, sambil menyandang sajadahnya, gitu kan. Dengan wajah gembira, segera melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Karena di 12 bulan, kita hanya menemui bulan Ramadan itu di 1 bulan saja. Betapa perlunya kita persiapan dalam menyambutnya. Nah, walaupun sholat tarawih ini boleh dilaksanakan sendirian, namun kaum muslimin itu lebih senang melaksanakannya dengan berjamaah. Apabila dilakukan dengan cara berjamaah, manfaatnya tentu lebih baik daripada sendirian. Betul ya? Jadi, memperoleh pahala 20 derajat untuk sholat berjamaah dan lebih menyiarkan Islam serta memupuk rasa persaudaraan dan persatuan sesama umat Islam. Jadi saat tarawih berjamaah di musola atau di masjid, kita menjadi memupuk rasa persaudaraan dengan tetangga, dengan teman. Kita jadi tahu siapa saja teman-teman kita yang belum bertemu lagi atau tetangga baru kita gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail. Artinya bangun di malam hari melakukan ibadah ya. Seperti bisa dengan sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, membaca buku-buku Islami, pokoknya buku-buku yang bermanfaat. Atau bisa juga dengan pada saat sahur sebaiknya tidak menonton TV. Atau memainkan handphone ya atau gadget gitu. Jadi lihatlah tontonan-tontonan yang malah memberikan informasi dan manfaat baik kepada kita. Mendengarkan ceramah misal gitu. Dibandingkan dengan bermain game gitu. Lebih baik waktunya dihabiskan dengan menonton hal-hal yang bermanfaat atau membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Nah, perhatikan dan bacalah hadis berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nah, artinya barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala hanya kepada Allah, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Jadi sholat malam teman-teman pada bulan Ramadan. Perbanyaklah ibadah. Karena sesuatu yang dikerjakan itu dilipat gandakan. Begitupun dengan sholat malam. Siapa yang tidak merasakan ketenangan jika sholat malam? Jika teman-teman belum merasakan, rasakanlah bagaimana bisa sedekat itu dengan Allah, bagaimana bisa curhat sama Allah gitu. Bagaimana bisa hati menjadi tenang ketika hanya kamu dan Allah saat itu. Nah, keutamaan sholat tarawih ini teman-teman bisa merasakannya. 1, akan mendapatkan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa itu bagian dari kewajiban sebagai umat Islam. Yang kedua, teman-teman, Allah itu maha baik. Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ya, dosa-dosa kita. Nah, kemudian pahala ibadat itu ditulis seperti salah satu malam penuh, 1 malam penuh. Kamu tidak perlu memikirkan pahala. Yang perlu kamu pikirkan adalah bagaimana cara kamu untuk beribadah kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Kemudian, keutamaan yang didapatkan setelah sholat tarawih, kamu mempererat silaturahmi antara sesama kaum muslimin, kaum yang satu dengan kaum yang lain. Nah, kamu jadi bertemu kan dengan teman-teman lama kamu, tetangga-tetangga kamu, saudara baru kamu.
Alhamdulillah materi sudah Ustazah sampaikan. Hari ini teman-teman berada di project subtema 2, yaitu teman-teman cukup mendokumentasikan kegiatan minimal 3 amalan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Itu dalam bentuk foto, lalu kirimkan ke Classroom. Contoh ya, seperti minimal 3 amalan. Teman-teman kemarin pekan lalu sudah membuat minimal 3 amalan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Nah, jika 3 amalan itu salah satunya adalah contohnya murojaah Al-Quran, maka teman-teman fotokan diri teman-teman saat melakukan murojaah Al-Quran. Cukup seperti ini saja. Misal Ustazah ambil mushaf saya. Nah, teman-teman lagi buka, lalu difotokan. Cukup seperti itu saja ya. Lalu teman-teman fotokan lagi 3 amalan. Itu minimal. Jika teman-teman punya 5, ya silahkan 5. Ya. Kamu boleh memberikan foto 3 amalan yang pekan lalu kamu buat. Atau dengan cara memperbaharuinya, menggantinya, tidak apa-apa. Kesimpulan yang bisa Ustazah berikan bahwa bulan Ramadan ini menjadi bulan harapan setiap manusia bertemu dengannya. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita akan sampai di bulan Ramadan tahun ini. Maka teman-teman harus persiapkan dengan sebaik-baiknya dalam menyambutnya dan melaksanakannya. Jadi 10 hari pertama semangat, 10 hari kedua semangat banget, 10 hari ketiga semangat banget. Jadi manfaatkan. Karena keberkahan, manfaat yang sangat bisa kita rasakan di 10 hari terakhir, karena di situ banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan di 10 hari terakhir ini. Nah, ibrah yang bisa teman-teman dapatkan dari pembelajaran kali ini, kamu bisa mengambil ibrah untuk mengutamakan puasa Ramadan sebab wajibnya amalan tersebut dan memaksimalkan dalam menyambut dan melaksanakannya. Ya. Terima kasih banyak sudah melihat video pembelajaran bersama Ustazah Ira. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf atas segala perkataan dan tindakan yang kurang berkenan. Ustazah izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.